Serangan udara Israel menghancurkan bangunan 12 lantai milik Hamas di kota Gaza. Sementara itu kelompok Hamas kembali mengirimkan ratusan roket ke Tel Aviv untuk membalas serangan. Dan untuk mengelaborasinya, kita sudah terhubung dengan sambungan Zoom bersama kita terhubung melalui sambungan telepon ya dengan Kepala Prodi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Yon sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Yon, langsung saja kita melihat bagaimana hari ini kita kembali menyaksikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Catatan Anda untuk hari ini apa, Pak? Ya, saya melihat bahwa ini ada persoalan yang sangat mendasar ya, dan akan berulang-ulang konflik dan juga kekerasan terhadap rakyat Palestina. Persoalan mendasar itu saya kira berkaitan dengan proses pendudukan dan pemukiman baru yang dilakukan terus-menerus dan itu berulang-ulang. Nah, hendaknya tentu kemudian kalau ini tidak dihentikan, ya pasti proses kekerasan terhadap Palestina dan perlawanan itu akan dilakukan, termasuk kemarin pada puncaknya kemudian penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa dan dibalas dengan sebuah rudal dari Gaza untuk memperingatkan agar tentara Israel keluar dari Al-Aqsa. Dan dampaknya saya kira kita bisa lihat sekarang ini aksi balasan, dan juga kedua belah pihak saya kira juga tidak akan mengakhiri sampai kemudian ada pihak internasional yang bisa menekan Israel, saya kira seperti itu. Oke, artinya kemudian sampai hari ini perjanjian Oslo 1993 lalu ini tidak berguna, Pak? Ya, perjanjian itu hampir semuanya di atas kertas ya, termasuk juga resolusi PBB yang sudah disampaikan juga tidak ada yang bisa menekan Israel untuk mematuhi. Oleh karena itu, ini harus kemudian dijadikan sebagai momentum untuk menekan ya Israel, dan juga tentu meminta Palestina untuk kembali berunding agar tercapai kondisi yang lebih damai ke depannya. Oke, Pak Yon, mungkin selama ini Palestina dianggap berdiam diri. Apa perlu dengan situasi yang seperti ini memulai gerakan begitu, apapun itu bentuknya, sehingga ini bisa mengurangi tensi tekanan dari Israel dan tidak terus dibombardir dengan serangan, Pak Yon? Ya, Palestina tentu kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh penduduk di Gaza ya, yang mencoba melakukan perlawanan dengan melakukan serangan roket balasan. Walaupun kita juga bisa menghitung kalau Israel mau, mereka bisa kemudian menghancurkan Gaza. Hanya saja kan pada saat ini Israel tidak memiliki moral judgment ya untuk melakukan itu. Maka posisi Palestina saya kira sebenarnya pada posisi yang benar gitu ya, untuk meminta perhatian dunia internasional agar konflik ini tidak berkepanjangan ya. Intinya saya kira kemudian harus ada sebuah gerakan internasional ya yang mampu kemudian menekan, mendudukkan dua pihak itu dalam equal right yang selama ini kan tidak seimbang ya hak-hak yang didapatkan oleh Palestina. Oke, seperti yang Anda katakan, perundingan pun juga tidak akan membuahkan hasil hanya di atas kertas begitu. Pengamat internasional juga banyak mengatakan bahwa menunggu waktu saja bisa dilakukan, tapi tidak juga terjadi. Jalan intifada pun juga prediksinya akan bagaimana? Tidak mungkin juga. Ya, saya kira intifada kemudian akan berubah dalam bentuk yang baru ya, yang dulu hanya menggunakan batu dan alat sekadarnya, sementara sekarang Gaza sudah melengkapi diri dengan kekuatan militer dan roket. Maka roket-roket itu saya kira bagian dari intifada yang untuk meminta perhatian dunia sebenarnya, karena biar bagaimanapun Gaza juga dalam posisi yang lemah walaupun memiliki roket-roket yang cukup banyak itu.
Oke, terakhir Pak Yon, posisi Indonesia sebaiknya bagaimana Pak? Apa peran yang paling pas bagi Indonesia untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina? Apakah kemudian bisa dikatakan tekanan diplomatik cukup ampuh untuk ini Pak, atau ada strategi lain? Ya, tentu harus kemudian secara intensif melakukan lobby-lobby kepada negara-negara besar ya, yang menentukan dan bisa memberikan tekanan kepada Israel ya, baik berkomunikasi dengan Amerika, kemudian dengan Uni Eropa, termasuk dengan Rusia agar bisa memaksa terjadinya perdamaian. Biar bagaimanapun sebenarnya peta perdamaian untuk duduk kembali kan sudah mulai digulirkan ya oleh Amerika dan beberapa negara yang lain. Tetapi ini kemudian terhalang oleh aksi provokasi yang dilakukan oleh Israel. Saya kira ini sebuah kesengajaan ya untuk menunda atau kemudian melakukan undermine ya terhadap usaha perdamaian di kawasan yang sedang dilakukan. Oke, prediksi ke depan akan bagaimana Pak Yon? Akan seperti ini saja kalau tidak ada strategi yang tadi Anda sampaikan, atau bagaimana sebaiknya menengahi ini? Ya, perlawanan yang terus dilakukan oleh rakyat Palestina sebenarnya kan sudah membobol dinding pertahanan Israel. Nah, ini kan secara moral sebenarnya Israel mengalami kejatuhan ketika pertahanan mereka walaupun tidak banyak sudah mengalami kebobolan, dan di bawah rakyat Israel sendiri pemerintah yang ada saat ini mengalami penurunan kepercayaan. Nah, tekanan internasional untuk segera menyudahi dan Israel untuk kemudian menahan diri saya kira menjadi penting ya agar proses perdamaian itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, maka eskalasi semakin luas dan korbannya semakin banyak, maka tindakan tegas dari dunia internasional saya kira harus dilakukan. Oke, kita aminkan hal itu agar segera terwujud dan Indonesia juga terus berupaya untuk menjalankan lobby-lobby diplomasi untuk memberikan kemerdekaan atau mewujudkan kemerdekaan bagi Palestina, turut serta dalam hal itu. Terima kasih Pak Yon Mahmudi sudah bergabung dengan kita sore ini. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.